Ya, Dimas Diajeng dan Netralis ya, kita mohon maaf ya tadi ada sesuatu yang harus kita perbaiki begitu. Jadi kesalahan bukan ada di di gadget Anda gitu ya. Oh, kira dipikirkan pada penglihatan Anda. Iya, betul sekali. Jadi pada ada yang ada di sini ya. Ya kita doakan semoga besok-besok nggak ada yang seperti ini lagi ya. Jadi tetap mohon supportnya di Cedik Geni. Oke, terima kasih. Silakan saya kembalikan lagi ke Bapak host ya. Terima kasih Casiru atas lagunya yang sangat menginspirasi sekali malam ini ya. Dan sudah terjadi. Iya. Mewakili apa yang akan kita bicarakan pada malam hari ini untuk Dimas Diajeng dan Netralis di sana. Ya, sebelum masuk ke sesi selanjutnya ada Pantai Api di sana. Saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang mana beliau ini ya seseorang yang penuh disiplin, berwawasan luas, dan tentu saja asik. Siapa beliaunya? Beliaunya adalah Mas Budiono. Nah, ini cukup dengan Budiono ya. Cukup. Iya, selamat datang di Cedik Geni. Selamat datang sudah. Iya, selamat datang. Ini apanya wakil presiden dulu itu? Oh, SBY. SBY ya. Beliau ini adalah BPD dari Desa Rahayu, ya, Kecamatan Soko. Dan juga menjabat sekretaris APNAS ya, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional DPC Kabupaten Tuban masa periode 2019 sampai 2025. Nah itu beliaunya menjawab itu ya. Berarti mengalami 2 bupati. Oh iya pastinya. Ya, 2 bupati. Nah ini semakin asik nanti ya kan. Ini ya kita korek, kita kulik pokoknya ya. Kita korek lagi. Koreknya disebut enggak? Oh ya, harus sudah ini tadi awal disebut ya. Iya, awal ini tadi sudah. Nah, Mas Budiono kita sebut Mas Budi aja ya. Kita panggil Mas Budi aja. Ya. Ini sebelum masuk ke acara inti, sebelum kita kulik dan kita tanya tentang pembangunan desa dan peranan BPD di sana, ada yang namanya sesi Pantik Api yang akan dibacakan oleh rekan saya yang ada di sebelah yang paling feminin sendiri ini, Mbak Santi. Monggo Mbak Santi. Kalau siang nggak feminin. Oh, namanya Santo. Betul banget. Itu kalau malam Santi ya. Kalau siang maskulin. Ya. Monggo Mbak Santi, apa itu cetik? Apa Pantik Api itu apa? Jelaskan mungkin. Pantik Api itu ada kayak pilihan ganda gitu ya. Jadi ada 2 pertanyaan. Tinggal pilih salah satu. Siap. Jadi nggak pakai mikir. Pokoknya satu syaratnya, jawabannya harus cepat. Siap. Nah, gitu. Monggo. Jadi siap ya. Siap. Ya. Yang pertama, rencana atau evaluasi. Evaluasi. Debat atau diskusi. Debat. Usaha atau modal. Usaha. Tatanan atau tingkatan. Tingkatan. Bersama atau mandiri. Mandiri. Kreasi atau inovasi. Inovasi. Uang atau ladang. Ladang. Dengar atau lihat. Lihat. Ide atau saran. Ide. Data atau berita. Data. Wah, mantap sekali. Mantap sekali. Corak ini. Iya. Iya. Langsung. Iya. Ya, tapi dari data yang saya dapat itu nomor 2 terus saya diambil. Nomor 2 terus. Bahaya ini. Iya, Mas Budi. Siap. Ini terkait dengan BPD, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Panjenengan mungkin atau secara global begitu. Sebenarnya peran dan fungsi BPD ini kan ada, sebelumnya BPD itu ada istilahnya kan hasil dari reformasi kemarin ya, di mana dari pusat sampai ke desa istilahnya itu otonom begitu. Nah, kalau dulu hanya ada kepala desa saja, nah sekarang ada BPD. Bisa secara singkat Mas Budi, BPD ki jane tupoksine kaya apa? Nah itu. Mulai saka kono mengko kita cabang-cabang lagi. Terima kasih dari Mas-mas semuanya dan Mbak.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Budi dari Asosiasi BPD Kabupaten Tuban. Ya tadi sudah. Kita perkenalan ya. Iya. Dan juga teman-teman BPD yang hari ini live streaming di Facebook Cetek Geni. Halo. Alhamdulillah, Cetek Geni ini bisa memfasilitasi kita untuk edukasi terhadap masyarakat yang ada di desa. Amin amin. Peran BPD ini sangat bagus dan sangat harus diperhatikan di desa. Di dalam pemerintahan desa kita ada dua, yaitu ada yang namanya kepala desa dan juga ada namanya BPD. Nah, keduanya ini harus bersinergi agar bisa menciptakan pembangunan yang ada di desa ini secara baik dan juga secara transparan. Tupoksi BPD ini sangat banyak, Mas. Kita punya 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu menyepakati peraturan desa bersama kepala desa. Peraturan desa itu bisa peraturan APBDes, bisa RKPDes. Semua pembangunan yang ada di desa itu harus dengan persetujuan BPD. Yang kedua adalah sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan juga BPD. Kita adalah gali informasi, menampung aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah yang ada di desa. Tugas yang ketiga yang paling penting yaitu mengawasi kinerja kepala desa. Ini yang sangat penting, Mas. Controlling. Controlling. Karena dana desa, keuangan yang ada di desa ini sangat banyak. Rata-rata desa APBDes-nya itu hampir 1,5 miliar. Ketika ini tidak diawasi, ketika BPD ini tidak berjalan, maka ini dikhawatirkan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, inilah tugas BPD sebagai garda terdepan untuk mengawal pembangunan yang ada di desa. Baik, oke, itu tentang BPD fungsinya. Nah, ini sebelum Mas Pipit yang akan masuk ya, saya ada satu pertanyaan lagi. Ini tadi ada yang menarik itu adalah pada fungsi pengawasan ini, ya kan? Dulu tidak ada itu yang namanya BPD gitu kan ya, sehingga istilahnya perilaku kepala desa bisa dengan lebih luas lah seperti melakukan tindakan begitu ya, atau melakukan kebijakan-kebijakan di pemerintahan desa. Nah, dengan adanya BPD ini ada controlling di sana. Nah, ini menurut teorinya kalau ada kontrol itu biasanya ada yang namanya itu pasti ada yang meronta seperti itu. Nah, ketika ada yang meronta seperti itu, bagaimana kira-kira biasanya yang dilakukan oleh BPD? Makanya di sini, Mas, ini memang sebuah tantangan berat bagi BPD. Ketika BPD berjalan untuk menjalankan tupoksinya yang di desa, ini maka akan ada pro kontra. Siapa sih orang yang mau diawasi? Ketika saya sendiri menjabat sebagai kepala desa, ada BPD yang ngawasin saya, tentunya ini juga menjadi sebuah batu sandungan bagi saya. Itu kalau dari desa itu tidak paham. Tetapi ketika desa ini ingin menjadi desa yang baik, desa yang transparan, maka dengan adanya BPD yang menjalankan tupoksinya, maka kita harus bersyukur. Jadi ini sebagai alarm kita agar kita tidak terjadi kesalahan. Jadi kita berharap dari teman-teman BPD dan juga kepala desa ini bisa bersinergi, memahami tupoksi masing-masing. Nah, ini untuk menciptakan antara sinergisitas antara BPD dan juga kepala desa agar tidak terjadi gap-gap seperti itu. Nah, peran kami makanya di Kabupaten Tuban ini kami membentuk sebuah wadah asosiasi BPD. Tugas kita adalah untuk mensinkronkan antara kepala desa dan juga BPD agar memahami tupoksi masing-masing. BPD juga memahami tupoksinya agar di desa ini tidak terjadi gap-gap antara kepala desa dan juga BPD. Oke, itu ketika bekerja ya, harus ada sinergitas serta ada transparansi. Monggo Mas Pipit, mungkin ada pertanyaan. Banyak sebenarnya. Wah, sangat banyak. Dan satu-satu aja dikupas. Iya. BPD ini apakah sama mungkin keberadaannya dengan DPR ya kalau di lingkup kabupaten? BPD ini kurang lebihnya sama. Kita sebagai lembaga perwakilan masyarakat, tetapi bedanya ada di pendapatannya, Mas.
Kalau wakil rakyat itu pendapatannya banyak, mobil dinas dan lain-lain. Berarti tapi kalau BPD badan pendapatan daerah ini. Bedanya di situ. Badan pendapatan desa harusnya sama. Kita rapat apapun ini juga sama. Tetapi bedanya ada di sana. Artinya nanti ada tuntutan ke sana itu seperti katanya. Ya mungkin untuk tuntutan kita juga bukan tuntutan, tapi harus saling memahami. Sinergitas lagi. Ada enggak kira-kira kasus katakanlah kalau saya dengar sih ada. Masalahnya gini, antara kepala desa dengan BPD ini kan harus klop. Kalau klop berarti kan tidak ada istilah pengawasan. Kayak sekarang misalkan DPR selaku pengawas dari pemerintahan tapi dia akan masuk ke dalam lingkup eksekutif baik legislatif. Nah berarti sekarang yang terjadi adalah demokrasi parlementer sekarang ini yang terjadi sekarang ini. Nah kalau di lingkup desa, kalau misalkan antara kepala desa dan BPD tidak ketemu, akan terjadi masalah, mesti saling rusui gitu kan. Dan saya dengar di Soko juga ada itu banyak. Nah itu loh banyak. Nah kalau demikian yang terjadi, ini rakyat gimana ini kalau terus-terusan apa istilahnya pengkerengan gitu loh, bermusuhan gimana nih kira-kira? Makanya kita sebagai BPD ini harus membat pentul. Membat mentul. Jadi kita nggak harus fokus di sinergi, nggak harus fokus di aturan, tetapi kita juga harus punya yang namanya diskusi. Paling tidak kepala desa itu harus diajak ngopi bareng. Kendala kita itu gini. Kadang BPD paham tupoksinya, bisa menjalankan tupoksinya sesuai undang-undang. Tetapi yang di desa ini yang belum paham. Karena desa itu kan ibaratnya kalau saya bilang adalah kerajaan kecil, karena ada otonomi desa, digelontorkan dana desa, tetapi pengawasan dari kabupaten maupun dari ini agak kurang. Nah, BPD ini sebagai garda terdepan, kadang gapnya di sana, itu di sana. Ketika musdes ini kan harusnya ranahnya BPD, ranah BPD yang menyelenggarakan difasilitasi oleh pemerintah desa. Tapi kebanyakan itu masih diambil alih oleh kepala desa. Padahal itu adalah hak dari BPD. Kira-kira kenapa itu seperti itu? Kenapa kira-kira? Pertama karena satu mungkin BPD-nya belum paham. Kedua ketika BPD-nya paham, kepala desanya yang nggak paham. Tapi rata-rata karena BPD ini sifatnya juga nggak sebuah nggak sebuah yang harus otoriter seperti itu, enggak. Rata-rata kalau saya menyimpulkan itu desa banyak yang nggak paham. Kalau saya menyimpulkan. Beliau adalah sekretaris Apetdes. Apetnas. Nah, makanya beliau tahu ya tentang ini. Nah, karena ini tadi ya, saya tadi ada forum diskusi ya. Setidaknya ada forum diskusi antara kepala desa dan BPD. Cuma tadi ini Mas Budi menjawabnya itu antara diskusi atau debat, jawabnya debat. Ini kaget saya. Makanya ngopi bareng tadi. Ngopi bareng untuk debat ini ya. Iya, baik. Ngopinya yang kental kan gitu. Nah, terus gini, BPD ini yang mengangkat siapa? Masyarakat, perwakilan wilayah, bukan kepala desa ya? Bukan kepala desa. Justru itu yang saya lihat di desa-desa itu kadang-kala BPD ini adalah saudara dekatnya kepala desa. Biar kekuasaan kepala desa ini tidak dirusui. Nah, ini akhirnya menciptakan elit-elit ini. Elit-elit desa. Nah, ini pribon ini. Antara eksekutif dengan legislatif, kalau nggak oposisi ya sudah selesai berarti. Khawatirnya kalau terjadi elit ya Mas ya. Ini nambahin sedikit ya. Kalau terjadi elit di desa ya kasihan masyarakatnya gitu loh. Dipimpin oleh patron lagi gitu. Pripun itu seperti itu. Iya, inilah mungkin saya bisa mengajak edukasi kepada masyarakat bahwa peran BPD itu sangat dibutuhkan di dalam desa. Tentunya kami butuh support dari masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban ini yang mampu untuk menjadi BPD, untuk ikut dalam BPD. Karena SDM BPD ini kadang juga seperti yang panjenengan bilang semua, kadang nggak ada yang daftar Mas. Mungkin karena nggak ada bayarannya, makanya nggak ada yang daftar. Untuk itu kami mengajak kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban untuk mau bergabung menjadi BPD karena demi kepentingan desa.
Karena peran BPD ini sangat penting gitu. Nah makanya kalau nggak ada yang daftar, secara otomatis yang didaftarkan itu mesti saudaranya atau keluarganya itu tadi. Tapi kalau ada yang daftar, ada musuhnya, pasti kan nanti akan pilihan secara demokrasi. Itu akan menciptakan suasana yang lebih bagus. Nah ini nggak ada bayarannya kok, jangan mau gitu loh. Apa tujuannya? Pengabdian atau apa? Untuk menaikkan ke DPR. Apa seperti itu, Pokok Mas? Ya kita melihat kita sebagai anak desa, Mas, ya. Kita melihat sebuah desa kita, tanah kelahiran kita itu kita harus jaga. Makanya kita terketuk hati nurani kita untuk bisa membantu apa yang ada di desa kita. Percuma kalau kita kemana-mana tetapi di desa kita sendiri kita nggak ngurusi. Nah, makanya saya terketuk untuk itu, dan kami BPD di Kabupaten Tuban ini membuat sebuah wadah. Kalau satu lidi itu tidak bisa gepuk, ya, kita gepuk bareng-bareng dengan wadah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional yang ada di kabupaten ini. Dan alhamdulillah dengan adanya asosiasi ini, desa-desa ini lebih transparan, lebih terbuka kepada kita, dan BPD ini juga lebih mampu untuk bersaing, mampu menjalankan tupoksinya meskipun tidak ada anggaran BIMTEK dari pemerintah yang minim, ya. Tetapi kita juga swadaya sendiri untuk mengadakan BIMTEK ke BPD yang ada di desa di Kabupaten Tuban. Seperti itu, Mas. Oke. Tentang tadi itu, Mas, ya, itu artinya panjenengan kan membutuhkan istilahnya generasi-generasi yang sadar begitu ya akan lingkungan desa untuk masuk ke BPD, kan seperti itu, biar jangan sampai terjadi power kolusi ya, pokoknya sing kenal karo elit ya, ayo mlebu kan gitu, di situ nanti jadi pertentangan. Nah, cara mengkomunikasikan ke beberapa generasi atau masyarakat atau pemuda di lingkungan desa tersebut menurut panjenengan seperti apa ini yang harus dilakukan? Biasanya dilakukan mungkin nasinya seperti apa? Kami selalu ada yang namanya sinau bareng, Mas. Kita juga ada bimbingan kepada teman-teman yang ada di desa-desa bahwa kita harus, sebelum kita masuk di BPD ini, kita juga harus paham bahwa tupoksi BPD ini sangat bermanfaat untuk di desa. Nah, kami selalu mengajak teman-teman yang punya jiwa untuk membangun desa, punya pemikiran bagus untuk desa, punya pemahaman kritis terhadap yang ada di desa ini untuk masuk menjadi BPD. Mungkin di sini kita belum ada yang namanya, mungkin kendala mereka ini BPD ke apa tuh? Ya, itu memang sebuah wacana dari kita, memang sebuah realita yang ada di desa, bahwa BPD itu ada yang nyingkat bingung kolai dewi badan perstempelan desa ya aja, badan perstempelan tempel kok Pak, itu juga ada, tukang stempel itu juga ada. Makanya kita bangun bahwa BPD ini, peran BPD ini sangat penting. Kita bukan hanya tukang stempel, kita adalah tukang membangun desa, baik perencanaan, pembangunan, bahkan evaluasi dan lain-lain, BPD masuk di situ. Makanya kita tiap tahun disuruh membuat yang namanya LKBPD. Itu laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang kita sampaikan kepada bupati. Oke, faktor apa saja itu yang dinilai di mana tadi, apa namanya? Di LKBPD itu faktor apa saja itu kalau boleh tahu? Banyak. Jadi dari semua pembangunan, perencanaan, bahkan LPJ itu ada masuk di sana. Bahkan evaluasi kepala desa itu juga masuk di sana. Bahwa kekurangan desa ini apa, itu kita sampaikan kepada bupati. Harusnya Pak Bupati juga menindaklanjuti itu. Ketika kita sudah sampaikan laporan kita, ketika ada evaluasi di desa harus ditindaklanjuti. Sebagai proyeksi ya istilahnya. Sebagai proyeksi pembelajaran agar ke selanjutnya ini bisa lebih baik lagi. Nah, laporan tadi ke bupati yang mana? Harus berjelas dulu kan, baru belum 100 hari ya. Harusnya bulan 4 itu adalah batas akhir kita menyerahkan LKBPD. Berarti yang bupati yang dulu berarti ya. Harusnya yang dulu. Sampai sekarang belum. Sudah banyak yang menyerahkan, juga ada yang belum. Gitu. Tapi nggak ada evaluasi gitu. Belum ada. Sampai hari ini belum ada. Berarti evaluasinya di bupati yang baru berarti ya. Harusnya. Kita tunggu aja. Baik, nah ini saya ingin bacakan sesuatu ini ya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
ini ya. Tentang desa, dalam pembangunan desa itu ada meliputi 4 aspek, yaitu kebutuhan dasar, pelayanan dasar, lingkungan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, ini masalahnya adalah kalau kita mengacu pada ini ya, pada 4 aspek ini, bagaimana mungkin sekarang kalau kita melihat realita Tuban itu adalah kemiskinan atau indeksnya ini, penduduknya ini di dataran yang miskin ini. Nah, ini menurut panjenengan seperti apa ini? Nah, inilah yang harus terjadi sinkronisasi antara dari kabupaten dan juga di desa. Program-program yang ada di desa ini harus sinergi dengan program yang ada di kabupaten tentunya. Nah, tapi kebanyakan ini yang realita kita di lapangan bahwa kebutuhan atau pembangunan yang ada di desa ini masih berupa infrastruktur saja. Jadi masih fokus di situ untuk pemberdayaan dan lain-lain ini belum masuk. Tentunya untuk meningkatkan itu mungkin dari kabupaten juga bisa membuat sebuah regulasi fokus apa yang harus dikerjakan di desa untuk meningkatkan angka kemiskinan, untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di desa. Tentunya harus sinergi. Kalau angka kemiskinan dikurangi itu nanti nggak dapat bansos, Mas. Kan ini politis lagi nih ya. Iya, politis lagi. Kalau angka kemiskinan dikurangi nggak dapat bansos, risikonya itu. Iya. Gimana itu, Mas? Gimana? Ya. Kalau ini politis. Ya, ini politis ini. Ya, kalau yang tadi dengan sampaikan berarti ini mungkin harapan pada bupati yang baru ini. Iya, harapan. Nah, sementara ini sudah adakah kira-kira jalan menuju ke sana gitu untuk mendekatkan antara BPD dengan pemerintahan sekarang? Nah, melalui wadah asosiasi ini kami juga berencana untuk berembuk bareng dengan bupati yang baru terkait permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Ini sudah kita susun. Jadi permasalahan yang ada di desa dengan melihat laporan kinerja BPD kemarin, kita fokuskan, kita sudah buat draft untuk kita sampaikan kepada bupati agar Pak Bupati juga paham langsung di desa ini seperti apa dengan diinisiasi oleh asosiasi BPD ini. Nah, nanti kalau sudah ketemu dengan Pak Bupati yang baru, hasilnya diceritakan kembali sini. Betul, kan penting. Siap. Betul. Kan gitu. Betul sekali. Iya. Artinya ada lagi ini, Mas. Nah, ini mungkin pertanyaan dari netizen banyak ini. Tentang demokratisasi, Mas. Nah, itu demokratisasi di wilayah desa ya. Bagaimana BPD itu menciptakan budaya demokrasi di desa begitu. Tidak hanya tadi kan menjadi jenengan kan jadi media ini, 2 orang antara masyarakat dan juga pemerintah desa. Nah, ini bagaimana bisa menjaga demokratisasi yang ada di desa, terutama ketika pemilihan BPD itu tadi. Kalau tadi hanya dijawab bahwa kita perlu transparansi dan yang masuk. Nah, biasanya pakemnya kayak apa ini? Ben iso terus gitu ya. Jangan banyak debatnya, banyak diskusinya dong gitu. Gimana ya? Sebelum kita BPD ini kan jaring aspirasi masyarakat ya. Jadi ketika kita di lapangan, kita ada yang namanya musdus, musyawarah dusun. Musdus. Ada namanya biasanya per RT. Kita sebagai BPD masuk di sana, hal-hal apa yang harus kita sepakati kita diskusikan di sana. Agar proses demokrasi ini juga berjalan di tingkatan desa. Dalam pemilihan BPD pun kita juga ada namanya proses demokrasi. Karena pilihan BPD itu juga pilihan, kayak kepala desa dipilih, tapi perwakilan dari masyarakat biasanya. Nah, proses-proses ini juga harus kita imbangi dengan kinerja kita. Bagaimana kita menciptakan di perwakilan wilayah kita sebagai wakil masyarakat ini juga bisa menampung aspirasi mereka untuk kita sampaikan di desa. Seperti itu. Jadi kita lebih condong untuk musyawarah ketika menghadapi sesuatu. Untuk menyampaikan sesuatu tetap kita akan yang ada namanya usdus. Itu kalau BPD-nya paham. Tapi kalau BPD-nya tidak paham ya tadi ya, BPD Badan Perstempelan Desa, hanya nama gitu. Tukang stempel gitu. Pas pemilihan BPD itu
ada enggak semacam money politik ya? Pilih kepala desa. Ya. Jujur kalau di saya dulu nggak ada musuhnya. Nggak ada musuhnya. Nggak ada musuhnya. Nah, dulu kalau di saya di perwakilan wilayah saya nggak ada musuhnya. Berarti aklamasi. Aklamasi. Mau nggak mau. Kalau ada musuhnya ini saya juga paham. Nah, kalau ada seperti tadi potensi atau memang sudah ada seperti itu ya, sudah bermain ke kolusif dan money politik katakanlah desa, itu pripun tanggapan panjenengan? Kita mendorong Pak, harusnya untuk di desa ini tidak ada kata money politik. Ketika di desa ini masih ada money politik, maka pembangunan yang ada di desa ini tidak akan berjalan. Itu pasti ya. Pasti tidak akan berjalan karena memang biaya kepala desa, biaya menjadi seorang kepala desa itu sangat besar. Ataukah malah tidak berimbang dengan apa yang dia dapat. Makanya kita dari BPD ini mendorong agar di desa ini juga tidak ada yang namanya money politik. Saya tertarik dengan program yang dari Pemkab Kabupaten Tuban tentang yang bengkok untuk fakta integritas dari kepala desa yang mengurangi bengkok itu sangat bagus. Itu juga mengurangi money politik yang ada di desa. Karena apa? Ketika bengkoknya ini dikurangi, ketika bengkoknya dikurangi, maka ini akan terjadi adu program, bukan adu uang, karena penghasilan yang dia dapat juga akan berkurang. Gitu. Itu juga seperti itu kira-kira. Iya. Mungkin. Kami melihat mungkin. Tapi dari kepala desa sendiri Anda melihatnya seperti apa? Iya, karena kepala desa itu banyak yang menyerahkan hampir 100% pokoknya untuk fakta integritas. Gitu ya. Karena dia adu program. Banyak yang adu program. Nggak dimiliki sendiri ya. Nggak dimiliki sendiri. Nah, ini tadi jenengan ada mengatakan ada forum diskusi, kita kemudian ada sinau bareng, kemudian ada musdus, ya toh. Nah, ini semuanya lembaga-lembaga ini yang ada di desa itu inisiatornya dari siapa? Apakah dari panjenengan, dari BPD, ataukah dari kepala desa, ataukah berdua seperti itu? Biasanya kita berdua. Kalau memang kita sinkron, sama-sama memahami tupoksinya, biasanya berdua. Tetapi ketika ada salah satu ini tidak paham, mungkin BPD-nya yang ego atau kepala desanya yang ego, ini yang susah. Untuk menyatukan itu memang susah. Tetapi kita berharap bahwa tupoksi BPD ini bisa berjalan sesuai dengan aturan, dan tentunya kepala desa pun juga bisa menjalankan tupoksinya sesuai dengan aturan. Maka akan terjadi sinergisitas untuk pembangunan desa. Ini tadi juga pasti ada kuota untuk perempuan ya? Ada. Ada Mbak. Ada. Ini bukan warga sini dia, bukan warga sini. Bukan warga sini. Mungkin di penjajah dia. Iya. Katanya tadi mau tanya soal bagaimana ini ada kuota perempuan apa enggak gitu. Ada tapi untuk jukir. Ya kalau ada pembentukan BPD itu biasanya ada panitia kan, Ada. Ya. Itu yang membentuk siapa? Untuk panitia pembentukan BPD dari kepala desa. Kepala desa ya. Untuk pemilihan kepala desa itu dari BPD. Dari BPD. Nah berarti mungkin dong kepala desa ini menggunakan kekuatannya, menggunakan kekuasaannya untuk men-setting panitia ini biar di pihak dia gitu loh. Artinya nanti yang dipilih jadi ketua BPD ini pihaknya dia juga. Bisa juga, tetapi ketika ini kita harus diumumkan kan, ketika ada perekrutan BPD yang baru, pemilihan anggota BPD yang baru ini kan harus diumumkan. Ketika banyak yang daftar, ini tambah bagus. Karena pemilihannya adalah demokrasi. Nggak harus syukur tunjuk kan, nggak harus dipilih secara voting. Biasanya kalau ada 2 atau lebih. Atau ada yang delik itu ada ya? Yang yang delik gitu loh, artinya enggak diumumkan. Itu kalau desa terpencil. Apakah ada aturan mungkin bahwa untuk menjadi anggota BPD katakanlah harus ada screeningnya nih gitu, tes begitu? Untuk tesnya biasanya nggak ada, cuma syarat-syaratnya harus terpenuhi, baik ijazah dan lain-lain. Untuk kuota perempuan ada 1. Jadi tiap desa itu harus wajib kuota perempuan 1. Wajib itu ya? Perwakilan perempuan. Saya boleh tanya enggak nih? Monggo. Kapan ngopi sama saya? Tanya beneran saya. Iya mungkin. Ini benar ya. Iya. Bapak Budi ya. Iya. Di tingkat provinsi itu jabatannya sebagai apa?
tugasnya itu Apetnas. Di Apetnas. Ini di Apetnas kemarin kita baru saja rakerda rapat kerja daerah di tahun 2021. Nah, untuk restrukturi pengurus ini baru dibentuk di tim formatur. Jadi nanti belum kita sampaikan dulu, nanti setelah paling 2 hari atau 3 hari ini sudah masuk, kita baru bisa sampaikan restrukturisasi untuk pengurus tingkatan Jawa Timur. Daerah ya. Daerah. Ada berapa itu yang sudah masuk ke Apetnas sendiri di Jawa Timur? Di Jawa Timur ada 15 kabupaten. 15 kabupaten. Dan alhamdulillah kita juga sudah bersinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillah mungkin dalam jarak dekat ini kita juga akan audiensi dengan Gubernur Jawa Timur untuk mensinkronkan antara BPD yang ada di Jawa Timur dengan pemerintah Jawa Timur. Oke. Sebelum audiensi dengan gubernur, dengan kita dulu ini. Gak apa-apa, nanti kita undang untuk ketua Apetnas Jawa Timur di sini. Kita tunggu ya. Iya, siap. Kita tunggu. Moga Mas Wibi, tadi kelihatannya ada pertanyaan. Ada unsur politis enggak kira-kira dari BPD? Mungkin dari tingkat kabupaten, provinsi, bahkan pusat mungkin. Kalau kita berbicara secara pribadi, saya tidak ada. Kalau pribadi ya, karena saya memang politis itu penting. Tetapi ketika kita berbicara BPD, ini saya lebih untuk mempersatukan BPD yang ada di desa. Tapi kalau politis ke tingkatan atas, ini lebih condong agar peran BPD ini juga dibantu lah, itu aja. Ya kami berharap dengan bupati yang baru ini untuk tupoksi BPD yang ada di Kabupaten Tuban ini juga dibantu, didukung agar sepenuhnya bisa berjalan di tingkatan desa. Dan tentunya juga masalah kemarin tentang tunjangan dan lain-lain ini juga diperhatikan karena kita miris juga Pak. Banyak BPD di Kabupaten Tuban ini yang tidak mendapatkan tunjangan. Ada juga yang tidak mendapatkan tunjangan. Kalau di saya lumayan 400 per bulan. Ya lumayan, di samping ada BPJS TK, lumayan juga di Kabupaten Tuban ini juga salah satu kabupaten yang ada BPJS tenaga kerja untuk BPD. Itu kelihatannya untuk generasi BPD selanjutnya itu kabar yang menakutkan. Kayaknya daftar ya. Kalau persyaratan jadi anggota atau ketua BPD minimal apa? Ijazah atau apa itu apa ya? Ijazah ada SMP ya? Iya, ijazah SMP. Apakah nggak lebih di atasnya gitu mungkin? Nah, kalau pengen mendapatkan BPD yang baik harusnya ditingkatkan lagi. Iya. Harusnya. Tapi memang persyaratan itu dari kabupaten atau dari mana? Dari pusat. Dari pusat. Iya. Ya, itu sangat menarik ini. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Mbak Santi? Ya, udah. Ya. Oh ya, ini kelihatannya dilanjut ngopi karena waktu semakin menipis. Begitu ya. Jadi artinya dukungan itu diperlukan mulai dari atas ya Mas ya? Perlu dari atas. Perlu dari atas. Iya. Itu tidak hanya sifatnya politis saja, tapi juga mungkin juga tambahan istilahnya finansial dan lain sebagainya. Perlu juga. Gitu ya. Iya. Kalau umpamanya Mas, hubungan panjenengan BPD ketika di situ ada yang namanya korporasi atau perusahaan pribadi itu. Ya kita mendorong bahwa ada 3 loh biasanya yang jadi permasalahan. Ada dari pihak korporasi, ada dari kepala desa, ada dari BPD. Nah ini bagaimana ini? Melibatkan masyarakat ini gimana ini? Ya termasuk di desa saya. Contohnya di desa saya kan rank 1 di Pertamina. Nah tentunya kita juga mendorong sebagai BPD dan juga pemerintahan desa untuk program-program CSR-nya ini juga masuk di desa. Gitu ya? Kita lebih condong ke arah sana. Dan alhamdulillah di desa saya ini juga sinergisitas antara kepala desa dan juga BPD ini bagus. Jadi ketika ada program dari desa kita juga sangat mendukung. Jadi ketika program dari desa BPD ini juga selalu untuk mendukung ke arah sana. Nah kita lebih untuk program perusahaan CSR ini untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Seperti itu. Kalau menurut Mas Budiono sendiri, dari mulai tahun berapa ya industrialisasi Kota Tuban itu? CSR. Nah, itu 91 ya. Sampai sekarang CSR pripun Mas. Nanti kalau agak miring atau negatif nanti ada pihak korporasi yang kita
suruh kesini. Nah, ini yang Iya. jelas. Jadi regulasi tentang Sudah maksimal apa belum sebenarnya? Belum. Tuban itu kan termasuk kota industri, ya. Tetapi kita melihat faktanya di Tuban ini juga salah satu daerah miskin. Ini tentunya ya kita nggak nyalahkan yang data salah atau apa, itu kita nggak salah. Tetapi pada faktanya itu masuk miskin. Padahal di sini ada perusahaan-perusahaan yang sangat besar. Nah, ini tentunya ada yang salah. Di mana salahnya? Mungkin program CSR-nya yang belum tersentuh, mungkin regulasi-regulasi dari kabupaten ini juga belum sepenuhnya memihak kepada masyarakat. Nah, ini PR kita bersama untuk kita gali bersama. Untuk kedepannya ya dengan bupati yang baru ini, mungkin kedepannya untuk program CSR ini bisa untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Oke, baik, nanti mungkin harapan Mas Budi segera bisa tersampaikan kepada bupati yang baru ya. Siap. Nah, sekarang mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir. Realnya peran BPD dalam pembangunan desa itu apa kira-kira? Di hal apanya gitu? Kita peran BPD dalam pembangunan desa yang paling utama adalah peran dalam pengawasan keuangan desa. Ketika desa ini digelontorkan dana begitu banyak, dana desa, ADD dan lain-lain, tanpa pengawasan yang jelas, terus tanpa perencanaan yang jelas, tanpa transparansi anggaran, maka tidak akan terjadi pembangunan yang bagus di desa. Ini adalah peran BPD untuk meningkatkan pengawasan tentang keuangan yang ada di desa, baik perencanaan, pembangunan, dan juga tentang LPG dan lain-lain. Ini adalah peran BPD, seperti itu. Wah, sangat menarik. Sebenarnya sangat seru sekali ya. Tadi yang korporasi, CSR-nya seperti apa? Karena ada teori mengatakan apa sih yang dinamakan dengan pembangunan? Pembangunan itu adalah mencoba untuk membangun atau mengadakan yang belum ada. Ya, itu namanya pembangunan. Asal jangan membangun. Itu kemarin kemarin. Nah, ini sebelum masuk pada penghujung acara ini, kita sudah masuk penghujung acara, Mas. Nah, ini karena tadi ada masalah dengan audio, tentu nggak asik dong yang pantik apinya tadi, ya tak? Nah, pantik apinya itu nggak asik ini, karena ini jadi sumbu sebenarnya ya untuk teman-teman biar tahu Mas Budiono itu seperti apa. Ini berhubung tadi sumbunya panjang, ya, lama. Akhirnya ya sudahlah, ini meledaknya sekarang aja ya. Oke, kita ini kan untuk pantik api yang akan dibacakan lagi oleh apa saya ini Mas Diajeng dan Netralis. Diajeng, monggo langsung cepet aja ya. Ya, siap. Dijawab cepat ya Pak ya. Rencana atau evaluasi? Rencana. Debat atau diskusi? Debat. Usaha atau modal? Usaha. Tatanan atau tingkatan? Tingkatan. Bersama atau mandiri? Mandiri. Kreasi atau inovasi? Inovasi. Uang atau ladang? Ladang. Dengar atau lihat? Lihat. Ide atau saran? Ide. Dan yang terakhir, data atau berita? Data. Dan saya mau tanya lagi, ini kira-kira apa? Oh iya, ya ini nanti. Baik, bagian dari pantai api. Pantai api. Baik. Malam hari ini episode yang ke-16 ini memang sangat spesial untuk Dimas Diajeng dan Netralis yang ada di sana ya, karena tidak hanya keasikan dari narasumber tadi, tapi ada satu acara momen yang akan diberikan oleh Apetnas ke Cetik Geni. Ya, untuk itu apakah itu ya dilihat saja nanti ya. Yaitu pemberian piagam penghargaan dari Asosiasi Badan Perumusan mohon maaf saya ulangi, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Tuban kepada Cetik Geni atas dukungan dan peran serta dalam pelaksanaan program edukasi terhadap masyarakat di Kabupaten Tuban. Kita kasih tepuk tangan Apetnas ya. Semoga memang bisa membantu pembangunan di desa dan membuat Tuban ini menjadi lebih maju kembali. Untuk piagam, monggo diwakili simbolis oleh Mas Pito. Monggo berdiri di depan. Enggak sini aja. Oh sini. Oh di sini aja. Oh nggak enak di sini loh. Oh di situ aja. Oh ya. Kasihkan Mas Pito. Saya juga ikut berdiri. Apa nih berdiri Pak? Oke nih.
Mas Pipit. Oke. Terima kasih. Oke, mantap sekali. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Cetek Geni dan Atensi. Apenas ya, Mas. Mantap sekali ya. Sudah foto-fotonya nanti. Baik, kesimpulan. Sebelum purna pada Cetek Geni pada episode ke-16 ini, dan kita sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Mas Budiono dan Abad Nas yang sudah hadir dan mengisi acara Cetek Geni pada malam hari ini. Sebelum pungkas, ada kesimpulan bahwa kuasa memang memerlukan kontrol. BPD adalah salah satu subjek pemerintah wilayah desa. Tentunya diperlukan yang namanya transparansi serta sinergitas antara kepala desa dan BPD agar tercipta demokratisasi. Demokratisasi yang tercipta dengan baik akan menciptakan desa yang membangun. Demikian dari Cetek Geni. Open, sampai jumpa kembali.